Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam jannatun siyamu nahariha wa qiyamu layaliha. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan, karena itu adalah merupakan kewajiban dan rukun Islam yang keempat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apakah hikmah dari puasa yang kita lakukan, yang kita amalkan? Yang pertama adalah bahwa puasa memberikan hikmah pada diri kita, yaitu kita senantiasa disiplin dalam waktu kita, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam bekerja, dan disiplin dimanapun kita berada, baik itu di perjalanan ataupun di kantor. Semua kita harus senantiasa disiplin, karena puasa melatih kita untuk senantiasa disiplin. Ketika kita dalam keadaan apapun, kalau memang itu sudah waktunya sholat, maka kita harus tinggalkan semua pekerjaan kita, kita penuhi perintah Allah. Juga ketika kita dalam bekerja, dimanapun kita bekerja, maka kita harus disiplin, karena ini adalah merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa kita memiliki disiplin, maka kehidupan kita tidak akan menjadi orang yang baik. Maka disiplin ini sangat penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi hanya orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh lah yang beruntung. Yang lainnya semuanya merugi, yang mereka tidak mau beramal dan juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini adalah mementingkan waktu sekali. Maka waktu kita adalah untuk senantiasa beramal, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh disiplin. Rahimakumullah. Yang kedua, bahwasanya puasa melatih kita menjadi orang yang sabar. Coba lihat, ketika kita berbuka, maka walaupun 1 menit pun, kalau belum datangnya maghrib, maka kita menunggu, sabar menunggu. Tidak ada yang terburu-buru untuk berbuka puasa. Walaupun di depannya ada buah-buahan yang enak, ada ikan-ikan yang enak, tapi karena sedang berpuasa, maka dia dilatih untuk bersabar, menahan diri. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita beribadah, kita sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terburu-buru. Dan juga kita sabar ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan kita gembira ataupun senang. Kemudian kita juga bersabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita,
maka itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang intinya kita harus sabar. Kemudian juga kita sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar itu semua. Karena godaan-godaan memang sangat berat untuk kita hadapi. Dan kalau orang-orang yang beriman, dia senantiasa bersabar, tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa juga melatih kita untuk senantiasa peduli sesama kita, untuk senantiasa ada belas kasih dermawan dalam hidup kita. Bahwasanya dengan adanya puasa kita bisa merasakan betapa perihnya lapar, betapa kita merasakan haus, betapa kita merasakan tidak enaknya kalau kita dalam keadaan lapar. Begitupun saudara kita, kalau memang ada saudara kita yang kelaparan, maka kita sebagai umat muslim, kalaulah kita sedang berpuasa, kita merasakan belas kasihan dan kita bisa memberikan sesuatu yang kita miliki, sebagian harta yang kita miliki, kita sedekahkan, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan dimanapun berada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa berbelas kasih, saling mengasihi, saling tolong menolong. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadduduhim wa ta'atufihim kama sal jasad dasakatu udun tada'a sairul jasadi bisahri wal huma. Kamu melihat di antara seorang mukmin dalam kasih mengasihi, dalam sayang menyayangi, ibarat satu jasad yang apabila jasad itu salah satunya sakit, maka yang lainnya juga merasakan dengan panas dan demam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa kita juga melatih kita untuk senantiasa bersilaturahim antara satu dan yang lainnya. Bahwasanya muslim dan yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Ketika kita berpuasa, maka di situ ada buka bersama, ada sahur bersama. Itu menjalin silaturahim, membentuk silaturahim yang terbaik. Dan apabila kita melakukannya, maka kita termasuk senantiasa hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersilaturahim. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang senantiasa menjadi orang yang mendapatkan hikmah dari puasa itu dan menjadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita senantiasa menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang disiplin, dan juga orang-orang yang senantiasa berbelas kasih terhadap orang lain dan senantiasa memupuk silaturahim sesama muslim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.